البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Merupakan perkara yang hendaknya menjadi perhatian bagi para thalabatul ilm, yaitu tentang perkara-perkara mendasar di dalam agamanya. Demikian pula tentang dalil yang menjadi asal dan pokok di mana kita berpijak di atasnya dalam menentukan suatu hukum. Oleh karena itulah ikhwani fillah, menghafal dalil dan memahaminya merupakan hal yang sangat penting bagi setiap muslim, terkhusus lagi bagi para thalabatul ilm. Bukan hanya sekedar muthala'ah, hanya sekedar melihat, membaca, mendengar, tapi butuh hifdz ikhwan fillah. Nah, sebagaimana ma'ruf bagi kita, wa kana a'lamuna ahfaduna, sebagaimana dalam hadis, adalah orang yang paling berilmu di antara kami adalah orang yang paling hafal, yaitu paling banyak hafalannya dan paling kuat hafalannya. Dan sebaik-baik perkara yang dihafal adalah adillah, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena untuk seorang betul-betul mencapai ilmu yang bermanfaat, dia dituntut untuk menempuh jalan-jalannya, menempuh tahapan-tahapannya. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullahu taala menegaskan tentang apa? Tingkatan-tingkatan dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan awalul ilmi an-niyyah. Awalul ilmi an-niyyah. Thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifdh, thumma al-amal, thumma al-nashr. Kalau seorang talib memenuhi 6 tahapan ini alhamdulillah, maka yakin dia benar-benar telah mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang dimiliki.
awal pertama kali dari ilmu adalah niat. Niat yang ikhlas. Dan terus menerus kita saling menasihati untuk ini. Sebagaimana juga kita baca dalam banyak majelis, juga dalam banyak perkataan para ulama, di antaranya Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala dalam kitab Tadhkiratus Sami tentang ikhlas, yang merupakan landasan pertama bagi penuntut ilmu. Tanpa keikhlasan niat, ilmu hanya akan menjadi bumerang. Ilmu hanya akan menjadi bumerang. Sebagaimana dalam hadis, awwalu man tusa'aru bihin nar, yang pertama kali api neraka dinyalakan. Dan dalam riwayat as-sahih, awwalu ma yuqda yaumul qiyamah, yang pertama kali ditetapkan keputusan. 3 golongan, di antaranya seorang yang diberi nikmat ilmu, juga diberi nikmat untuk bisa mengajarkannya, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ikhlas. Akhirnya apa? Menjadi deretan mereka-mereka yang awal diseret ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, istima'. Ikhlas, kemudian mendengar dengan baik. Nah, karena pendengaran ikhwanifillah di antara alat utama untuk seorang mendapatkan ilmu. Karena ilmu bitalaqi, ilmu itu diambil dari apa? Dari orang-orangnya yang mengemban ilmu. Sehingga butuh menjadi apa? Pendengar yang baik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala puji mereka-mereka yang mendengar dengan baik dan kemudian apa? Mengikutinya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang mereka mendengarkan dengan seksama suatu perkataan dan mengikuti yang paling bagusnya. Dan perkataan yang paling bagus yang dibangun di atas dalil Alkitab was Sunnah. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tentang orang-orang yang seperti ini? Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Mendengar. Kemudian yang ketiga, al-fahm. Dipahami dengan baik. Naam, tapi tidak cukup sekedar paham ke ikhwanillah. Harus apa? Tsummal hifdz. Kemudian apa? Menghafal. Maka al-hifdz ikhwanillah ini hendaknya kita hidupkan. Naam, hidupkan, baik yang kecil maupun yang besar, maupun yang dewasa maupun yang tua. Berusaha untuk menghafal sesuai dengan kemampuan. Terlebih lagi apa? Perkara-perkara yang mendasar, perkara tauhid. Nah, untuk kita hafal dalilnya. Karena sungguh kita hidup di zaman ikhwanillah yang syubhat begitu banyak disebar oleh ahlul batil. Kalau kita tidak memiliki pegangan dalil yang kokoh, mampu mengeluarkannya kapan saja kita inginkan, dan inilah yang dinamakan dengan itqan dan dhabt, maka na'am khawatir akan menjadi apa? Mangsa dari ahlul batil, mangsa dari syubhat-syubhat mereka. Fahfad fakullu hafidhin imam. Hafalkan, karena na'am semua orang-orang yang hafid, yang menghafal dengan baik dan kokoh, mereka itulah imam. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan yang paling berhak menjadi imam, pemimpin kaum muslimin dalam salat adalah apa? Aqra'uhum li kitabillah, yang paling mahir na'am terhadap kitabullah. Dan dalam sebagian riwayat ahfaduhum, dalam sebagian hadis aktsaruhum akhdhan lil Quran, yang paling banyaknya mengambil Al-Quran, yaitu paling banyaknya hafalan. Dan ini kriteria utama. Dan
al-hifz. Thumma al-amal. Kemudian apa? Diamalkan. Karena semua itu dari 4 tahapan yang ditempuh di depan tanpa diwujudkan dengan amalan tidak akan memberikan kemanfaatan. Naam, thumma al-amal. Allah Subhanahu wa taala banyak bandingkan dalam ayat ikhwan fillah antara iman dan amalan saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Banyak dalam Al-Qur'an digandeng. Karena keyakinan, keimanan tidak dikatakan iman yang benar kalau tidak diiringi amalan saleh sebagaimana ilmu. Tidak dikatakan ilmu bermanfaat kalau tidak membuahkan amalan. Kemudian tahapan yang ke-6 nasyr. Tsumman nasyr, kemudian menyebarkannya. Menyebarkan ilmu. Yang ini merupakan amalan sangat utama ikhwanillah sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita semua dai ikhwanillah. Hendaknya terpatri pada diri kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari sekian banyak kaum muslimin untuk kita bisa mengenal sunnah. Kemudian kita rendahkan diri-diri kita, untuk menjauh dari jalan dakwah, jangan. Posisikan kita semua pada posisi doa ilallah yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan apa? Tingkah laku kita, dengan perangai kita, dengan adab kita. Apalagi kalau kemudian kita mampu memberikan nasihat, mengajak seseorang untuk menghadiri majalisul ilm, kalau memang tidak mampu menyampaikan secara langsung, ini dakwah. An-nashr ya kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Maksudnya apa? Yani ayat yang telah dia pahami. Demikian pula ilmu yang telah dia pahami, sampaikan. Dan yakin ikhwanillah seorang sunni salafi terkumpul padanya kebaikan yang banyak. Maka butuh semangat di sini. Butuh semangat. Man ahabba an la yanqati 'amaluhu ba'da mautihi falyanshuril ilma. Siapa saja yang ingin tidak terputus amalannya setelah dia mati, maka sebarkanlah ilmu. Tapi ini tahapan terakhir. Dan kita alhamdulillah setiap harinya bergelut dengan majelis ilmu. Jadi butuh semangat dari sisi ini ya kita. Semangat untuk menyeru ke jalan Allah. Menyeru sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Dan di antara ilmu yang sangat penting alhamdulillah untuk kita dengarkan, kita pahami, kemudian kita hafal adalah apa yang ada di hadapan kita. Sebuah kitab yang bagus dan ringkas alhamdulillah isinya serta mudah dipahami dan sangat tepat untuk kita jadikan sebagai rujukan cepat. Dalam artian rujukan ringkas ketika mencari dalil dan mencari suatu permasalahan. Yang kemudian kalau ingin meluas, ya kita tinggal merujuk kepada sumber-sumber yang membahas secara panjang lebar. Kita yang awalnya diarahkan untuk anak-anak, yang juga pada hakikatnya orang-orang tua pun butuh terhadapnya, tidak merasa cukup darinya. Yaitu Kanzul Atfal asalnya yang kemudian oleh pengarangnya Dr. Faisal Hafizahullah Ta'ala dibuat kitab khusus yang menyebutkan dalilnya sehingga semakin bagus. Al-Istidlal ala Kanzul Atfal, dan inilah yang akan kita pelajari.
Nah, kita akan lewati ya Alhamdulillah. Nah, masail demi masail insyaallah taala. Nah, di awal majelis kita di majelis ba'da maghrib sebelum tadzkirah. Kita ambil insyaallah pada hari-hari yang akan datang 15 menit atau 20 menit mengambil satu atau dua masail yang disebutkan. Nah, kita pahami kemudian apa? Dalil-dalil yang ada padanya hendaknya betul-betul masukkan ke dalam hati, yaitu dihafal. Dan hakikatnya kitab ini alhamdulillah kalau kita perhatikan adalah apa? Perluasan dari kitab-kitab semisal Mabadi' Mufidah. Cuman yang kita hafal secara runtut, diusahakan untuk mungkin kita jadikan pokok Mabadi' Mufidah alhamdulillah. Dan kitab ini sebagai apa? Tingkatan selanjutnya. Karena apa? Banyaknya masail yang disebutkan padanya. Baik, banyaknya masail yang disebutkan padanya. Dan sebagaimana dikatakan oleh pengarangnya sendiri, beliau menjadikan sumber pengambilan faedah yaitu kitab Syekh Al-Mabadi' Al-Mufidah, yang kemudian dilengkapi dari kitab-kitab yang lain. Dan hal yang mendorong anak pribadi alhamdulillah untuk membaca kitab ini. Setelah kemarin kita dengarkan nasihat dari Syekhuna Muhammad bin Malik hafizahullah ta'ala dalam muhadarah beliau, kaifa nu'allimu abna'ana tauhid, bagaimana kita mengajari anak-anak kita tauhid. Metode talqin alhamdulillah metode sangat penting. Dan juga dorongan kedua, tatkala saya mendengar sebagian tulab kibar tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan Ustaz siapa kemarin? Ya, Zaid Ustaz Muhammad. Ini juga menjadikan lecutan bagi anak pribadi. Jangan sampai hal yang seperti ini saya terluputkan. Mungkin mungkin lupa suatu masail alhamdulillah, cuman ini cukup untuk menjadi lecutan bagi kita agar masail yang ringkas juga mudah pembahasannya, kita jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, dan jangan sampai kita remehkan. Kemudian perkara yang lain adalah untuk melatih istidlal, melatih kecepatan seorang talib dalam mengambil dalil dari suatu masalah. Ini sangat penting. Dan alhamdulillah kebanyakan dari apa yang disebutkan di sini kita telah lewati dalam kitab-kitab yang lain alhamdulillah. Cuman ketika terkumpul dalam satu urutan kemudian diringkas, ini ibarat catatan yang ringkas bagi kita dan telah terkumpulkan dengan dalil-dalilnya. Maka tinggal kita mempelajarinya, istifadah darinya, kemudian menghafal. Menghafalnya. Dan juga bagi para aba butuh alhamdulillah semangat dari sisi ini. Hafal dalil juga masail yang mudah, jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Karena terkadang hal-hal yang sangat mudah yang mungkin anak-anak bisa, ternyata ketika ditanyakan kepada orang-orang tua tidak mengetahuinya. Ini tentunya kusur, ini tentunya kekurangan. Kita terkadang sudah mengenal dakwah ini lama, bertahun-tahun. Mulai dari generasi ke generasi, dari fitnah ke fitnah. Butuh untuk seseorang memiliki tahsil, memiliki hasil dari waktu-waktu yang telah dia lalui alhamdulillah. Karena tentunya seorang sunni salafi waktunya jangan sampai kosong dari ilmu.
Maka dari itu ini beberapa hal pendorong untuk kita membaca kitab ini sebagai muqaddimah untuk majelis kita di majelis bainal maghrib wal isya. Semoga kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang banyak padanya dan keberkahan pada majelis tersebut. Ada mengenai pengarang alhamdulillah, pengarang dikenal kebaikannya. Dari sisi semangat dalam menuntut ilmu, juga berbuat kebaikan, juga dari sahabat ala sunnah, nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuh. Dr. Faisal dan dokter di sini bukan dokter dokter, karena beliau termasuk dokter utama di Damaj dulu, yang menangani mustaushaf yang ada di Damaj, dan dikenal kebaikannya dalam menangani pasien. Juga sering kami dulu dari orang-orang Indonesia banyak dibantu. Sebagiannya kalau tidak memiliki uang untuk membayar, biasanya beliau tanggung. Beliau tanggung dalam catatan diagnosa. Biasanya kadang kalau ingin menanggung biaya sebagian talib yang dilihat memang butuh, terutama beberapa orang Indonesia atau yang lainnya, sudah kasih gambar saku. Ini tanggung jawab saya. Jazakallahu khairan. Dan setelah selesai dari tugas beliau, biasa duduk di masjid menghadiri majelis Syekhuna Yahya hafizahullah taala, dan termasuk yang semangat dalam menuntut ilmu. Dan apa yang beliau tulis ini alhamdulillah cukup sebagai bukti hasilah yang ada pada beliau dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Sehingga bisa memberikan kepada dakwah ini andil yang bagus. Karena kitab ini alhamdulillah juga banyak diajarkan di sana. Kemudian setelah itu bagi para anak-anak. Baik, dan semoga kita juga bisa mengambil kemanfaatan yang banyak dari ini. Kita baca muqaddimah terlebih dahulu. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa innal ihtimama bi ta'limi as-sighar wa tafqihihim fi dinillah matlabun 'azimun hatta 'alaihi kitabu rabbina wa sunnatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya memberikan perhatian terhadap pengajaran anak-anak kecil dan memahamkan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan yang agung. Ini penting. Bagaimana kita memahamkan anak-anak? Oleh karena itulah insyaallah untuk majelis ini usahakan anak-anak sudah bisa duduk. Duduk coba dengarkan. Anak-anak setingkat Mujahid, setingkat Muhammad, karena ini pelajaran sebenarnya untuk kalian. Dan baik, matlabun azim hatta alaihi kitabu rabbina wa sunnatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kitab Rabb kita, yaitu kitab Allah Azza wa Jalla, memberikan dorongan untuk mengajari anak-anak, dan demikian pula sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha 'inda Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya ghulam inni u'allimuka kalimatin al-hadith. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Abdullah bin Abbas, wahai anak, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak.
Demikian pula wasaha an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allimu sibyanakumus salah fi sab'i sinin. Al-hadits. Ajari anak-anak kalian salat pada umur 7 tahun. Syahidnya apa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, allimu, ajari mereka. Baik. Kalau pengajaran terhadap anak-anak sedemikian penting, apalagi kemudian apa? Mereka-mereka yang sudah keluar dari umur anak-anak tapi belum memiliki bekal ilmu, lebih-lebih lagi apa? Karena mereka telah dibebani beban-beban syariat, lebih-lebih lagi, dan hukumnya wajib pada perkara-perkara yang ibadah tidak akan mungkin bisa tegak kecuali dengan mengilmuinya. Nah, maka pengajaran terhadap anak-anak juga terhadap diri-diri kita sebelum itu sangat penting. Nah, karena itulah kepada para thalabah hendaknya apa yang akan kita pelajari ini betul-betul diusahakan benar-benar paham, juga kepada para abah betul-betul paham sehingga bisa mengajari anak-anak. Nah, kita ingat apa yang dicontohkan oleh Syekhuna Muhammad Mani Hafizahullah Ta'ala dalam beberapa poin dalam muhadharah beliau. Setelah apa ditalqin, kemudian diberi pertanyaan. Maka ini yang saya berharap mungkin setelah di majelis ini, setelah pulang, baik itu pada subuh atau sebelum tidur ditanya apakah silih yang diambil. Kitabnya bawa pulang. Jangan kitabnya ditinggal di meja di masjid saja. Baik. Untuk apa? Biar betul-betul sampai di rumah anak-anak juga akan mengambil faedah. Sehingga kitab ini diusahakan terutama yang memiliki anak-anak memilikinya. Karena tadi sudah habis ya, berarti pesan lagi. Baik. Dan bagus alhamdulillah, dalam artian juga rujukan cepat ya. Rujukan cepat dan singkat untuk beberapa masail. Bahkan banyak masail karena sampai sekitar 1000 lebih masail. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.